Dua motor ini adalah varian dari Kawasaki IR6, namun berbeda. Yang ini IR6N yaitu naked, yang sebelah IR6F fairing. Apa perbedaannya dan diperuntukkan untuk apa sih motor ini? Selanjutnya di Reels View. Oke guys, bertemu lagi di Reels View. Nah, jadi di depan saya ini, bukan di depan sih, di samping saya ini ada dua motor. Ini varian dari Kawasaki IR6. Nah, IR6 ini banyak yang tanya sih, apa sih biasanya IR6 itu apa? IR6N apa? F apa? Nah, jadi saya akan kupas dan berikan, semoga bermanfaat guys. IR6 yang pertama kita bahas, yang sebelah kiri saya ini adalah IR6N. IR6N itu namanya aja N, bentuknya naked. Nah, telanjang ya maksudnya. Jadi motor ini memang didesain untuk kalian yang suka sporty daily dengan memiliki bobot yang enteng dan cc yang luar biasa dengan harga yang paling bersahabat sekali. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena IR6 ini harganya di bawah 100 juta guys. Jadi cocok banget buat kalian para pemula yang upgrade dari 250 ke motor besar. Nah, motor ini adalah cocok. Jadi motor itu kan cocok-cocokan ya guys ya. Ada yang suka motornya naked, ada yang fairing. Nah, tapi untuk Kawasaki IR6N dan F ini, yang fairing ini, itu sama-sama aja sih guys. Silindernya tetap 2 dan kapasitas mesinnya sama-sama 650 cc. Mungkin kalau misalnya kita lihat perbedaan yang paling detail kelihatan banget ini di speedometernya. Nah, kalau IR6N ini dia lebih simple ya guys ya, dan juga kan dia nggak pakai fairing. Nah, sehingga motor ini kalau bisa dibilang bobotnya itu lebih ringan dibandingkan motor IR6F yang ada di sebelah kanan saya ini. Karena bentuknya fairing, otomatis bobotnya lebih berat. Nah, tadi kan udah lihat nih speedometernya. Lanjut kita geser ke sebelah kanan, kita bedakan guys. Nah, jadi dia langsung menyatu nih sama headlampnya guys. Nah, itu sih yang lebih kelihatan detailnya ya. Paling sama bodinya, karena dia ini namanya IR6F, dia fairing, sehingga ya motornya fairing, motor sport gitu. Kalau ini naked sport ya. Jadi dua motor ini teman-teman memang berbeda karakternya. Buat kalian pecinta otomotif yang suka riding dengan motor-motor naked, nggak pegel, ya pastinya IR6F adalah pilihan yang tepat. Nah, jadi kita langsung coba aja untuk merasakan posisi ridingnya apakah sama atau berbeda. Nah, jadi kita langsung coba aja guys. Nah, kita lihat ya, ini saya sedang duduk di IR6N yang naked. Jadi terlihat kalau bisa kalian perhatikan, saya ini tegak guys. Nah, tegak dan posisi ridingnya nah nyaman nih. Jadi nggak terlalu nunduk guys ya, sehingga bisa membantu buat kalian berkendara dengan nyaman ya. Dan kondisi jalannya yang luar biasa dari motor IR6N ini, IR6 khususnya, dia memiliki monoshock. Nah, nih shocknya itu dia cocok banget buat jalan-jalanan off-road yang kurang bagus. Nah, jadi sehingga kalau misalnya kalian jalan itu enak guys. Jalannya nggak bumpy gitu, nggak geter, karena shocknya memang udah bawaannya udah oke. Dan juga memang dia joknya nih cocok banget buat boncenger. Nah, ini buat kalian yang cenger, ini cocok banget karena joknya empuk, tanpa harus modif, sudah bawaannya memang cocok banget. Biasanya kalau misalnya motor IR6N ini, kalau teman-teman saya suka beli box dia. Jadi udah bisa dimodif, jadi tinggal pakai bracket, dipakein box, udah jadi motor touring dia. Jadi bisa kecepatan tetap dapet, dan untuk touring juga ya oke lah pokoknya. Ya, jadi posisi ridingnya memang nyaman banget guys kalau kalian lihat ya. Nyaman, nggak terlalu nunduk. Nah, biasanya motor ini dipakai buat kantoran, harian. Kenapa? Karena walaupun motor ini cc-nya besar, ya, dia jarang banget saya menemukan kasus itu IR6 itu overheat. Malah kayaknya nggak ada deh, jarang. Nah, jadi motor ini memang jarang banget saya lihat case-nya itu overheat. Karena memang enak sih ya, nggak jarang overheat gitu. Dan juga bentuknya cocok banget buat jalanan Jakarta yang macet. Karena ramping, bisa nyelap-nyelip. Nah, jadi mungkin ini ya posisi ridingnya dia lebih tegap dan nyaman, dan cocok banget buat kalian yang suka pengen motor touring tapi suka kebut-kebutan. Nah, motor ini adalah cocok guys. Jadi kita langsung pindah aja, kita lihat yang IR6F-nya yang fairing. Kita lihat posisi ridingnya. Nah,
Ya. Nah, jadi karena memang ini motornya didesain untuk motor sport dan juga semi touring, ya. Jadi memang kalau biasanya motor-motor yang fairing itu kan stangnya agak nunduk ya guys. Nah, jadi dia dibikin agak tinggi. Jadi nggak terlalu, walaupun dia motornya sport, tapi nggak terlalu pegel. Kalau buat kalian bawa touring, masih worth it banget lah. Nah, memang berbeda ya kalau misalnya dari IR6N ini kan dia lebih bodinya lebih sedikit ya untuk bodinya. Jadi kalau IR6F ini pasti bobotnya lebih berat. Tapi untuk posisi ridingnya kalau untuk ukuran motor sport ini worth it banget sih karena nggak pegel guys. Biasanya kan kalau yang lain-lain kan sampai nunduk gitu. Dan juga dia sama shocknya monoshock guys. Nah, sehingga walaupun jalanannya off-road, jalanannya kurang bagus, sesuai lah sama infrastrukturnya Indonesia, jadi tetap cocok dan tetap nyaman kalian bawa. Nah, dan juga untuk selap-selip juga oke. Kalau untuk ukuran untuk motor sport ini sih nyaman banget dan worth it banget. Tergantung gimana kalian seleranya. Dan juga memang ini cc-nya kan sudah kapasitas mesinnya sudah 650 cc. Jadi kalau speed biasanya kalau misalnya saya lihat kalau mungkin kalian modif ya itu bisa sampai 200 sih guys. 200 top speednya. Dan posisi ridingnya worth it banget lah. Jadi memang Kawasaki IR6 ini ya, mau dari yang segi IR6 naked atau yang IR6 fairing, ini cocok banget buat kalian pemula motor dari 250 cc pengen upgrade ke motor besar. Karena memang harganya itu worth it ya guys, di bawah 100 jutaan kalian sudah bisa dapat motor full paper ya, moge lagi. Nah, jadi kalau saran saya sih buat teman-teman ya yang nonton video ini, daripada kalian beli motor-motor yang mohon maaf nggak surat ya, lebih baik cari yang surat-surat aja. Kalian juga nyaman dan tetap ikuti aturan yang ada di Indonesia. Jadi kan kalian itu pengen riding itu cari safety, cari kenyamanan. Jadi kalau misalnya kalian punya motor NP, kalian mau jalan-jalan jadi takut, jadi apa, jadi gara-gara pikirnya tadi, enak sih, memang enak nggak bayar pajak guys. Tapi kan impact ke depannya ketika misalnya kalian lagi ekonominya lagi kurang bagus, nah ternyata pengen jual motor, apesnya amit-amit ketangkep, akhirnya hilang motornya. Jadi saran saya masukan, tapi mohon maaf ya, nggak ada nyinggung siapa-siapa, untuk kebaikan kita bersama cari yang surat-surat aja. Tetap ikuti aturan di Indonesia ini dan kalian pun main motornya nyaman guys, jadi nggak panik ya. Dan juga memang kalau misalnya apabila kalian suka dengan motor IR6 ini, saran saya ini kan dia memiliki silindernya 2 silinder guys, IR6 ini, sehingga dengan kapasitas mesinnya 650 cc dengan silindernya 2, otomatis tenaganya tuh luar biasa banget. Dan biasanya kalau misalnya ngebuka gas itu torsinya itu luar biasa. Jadi buat kalian yang baru upgrade dari 250 cc pengen ke motor ini IR6, saran saya jangan langsung ikut-ikutan touring guys ya. Jadi dipakai dulu harian dulu, daily, atau mungkin kalau misalnya malam jalanan lagi enak kosong, kalian mungkin bisa night ride dulu, dipakai 1 bulan 2 bulan. Kalau sudah yakin sudah menyatu dengan motornya, barulah kalian touring. Karena dulu pernah ada case lah, dulu 3 tahun yang lalu saya bersama komunitas saya berjalan, ada satu baru beli motor IR6, langsung jalan tuh guys, touring dia ke Ciltuh. Nah, ketika jalan di situ kan itu blank spot ya, jalanannya kalian nggak tahu belokannya karena memang dia menanjak. Ketika dia belum bisa mengkontrol motor ini, sampai akhirnya masuk ke jurang. Alhamdulillah masih tertolong, tapi itu di situ menjadikan pelajaran bahwa kalau misalnya berkendara tuh memang kita harus benar-benar menyatu dulu sama motornya. Dan juga untuk motor ini R6 ini karena torsinya besar ya guys ya. Saran saya biasanya kalau motor kan biasanya dapat selang rem ya. Nah, selang rem. Ini selang remnya biasanya bawaannya ini nih karet guys. Biasanya. Nah, jadi saran saya itu kalau misalnya kalian ambil motor ini, dicarilah selang remnya itu yang tembaga. Kalau rekomendasi saya sih selang remnya Hel. Kenapa? Agar ketika panas kalian touring bawa motor besar ini, itu selang remnya itu tidak memuai apabila itu karet. Sehingga proses pengereman itu sangat penting karena untuk keselamatan kita berkendara.
Oke, jadi mungkin itu ya sharingnya saya hari ini. Semoga buat teman-teman yang pengen upgrade cc-nya dari 250 ke motor besar bisa dapat masukan dan bermanfaat nih. Kalau menurut saya sih harga motor yang paling worth it full paper di bawah 100 juta, dua motor inilah pilihan yang sangat tepat. Apalagi kalau misalnya untuk servis, untuk spare part, itu banyak banget. Namanya juga motor Kawasaki, motor Jepang, pastinya harganya masuk di kantong. Oke, jadi mungkin sekian untuk Reels View hari ini. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan terus nonton di Reels Moto agar kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila kalian ada masukan, saran, kritik yang membangun untuk Reels Moto ke depan, kami sangat terima kasih dan bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Reels View selanjutnya. Nah, kita akan melihat motor-motor yang luar biasa, yang keren, dan review yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya best price and best quality. See you guys!